Bapak Ibu, kita masih dalam tema tentang pelayanan intergenerasi dan pada hari ini kita berbicara tentang iman dan teknologi. Saya sebenarnya agak gaptek di teknologi, jadi agak gampang sebenarnya untuk membicarakan hal itu. Jadi saya lebih banyak untuk berbicara tentang iman melalui teknologi. Faith through technology ya. Bapak Ibu, kalau kita melihat sehidup kita setiap hari, di dalam kehidupan kita selalu tidak terlepas teknologi. Langsung aja, slide-nya yang pertama Dan. Kita tidak pernah terlepas dari teknologi. Kita bangun tidur sudah melihat teknologi. Apa teknologi yang kita pakai? Apakah HP kita sudah ada teknologi? Itu ya pasti dah Pak. Karena HP itu gak bisa lepas dalam kehidupan kita. Ya, mau tidur masih lihat HP, bangun tidur yang pertama dilihat bukan orang lain tapi HP-nya. Ya setidak-tidaknya lihat jamnya. Itu katanya, padahal medsosnya untuk update status katanya Bu Eti. Ya Bu ya. Apakah HP yang kita pakai hanya untuk medsos saja? Beruntung kalau kita bisa menggunakan HP untuk keperluan-keperluan yang lain, misalnya untuk aplikasi Grab, untuk GoFood misalnya ya, untuk jualan online, atau untuk main saham. Ya luar biasa bisa mendatangkan hasil. Ada banyak manfaat yang kita peroleh dari pelaksanaan teknologi dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita menggunakan sepeda motor itu juga bagian dari teknologi. Atau mobil yang kita kendarai. Kita bisa kemana-mana, kalau pakai mobil gak kehujanan, tidak capek-capek berangkat ke gereja. Semua karena teknologi. Itu tidak terlepas dalam kehidupan kita. Atau yang lebih lagi dalam peralatan rumah tangga. Ya panasnya gini kita pakai kipas angin setidak-tidaknya. AC, apalagi. Ya seluruh peralatan elektronik yang kita gunakan itu lekat dalam kehidupan kita. Seolah-olah kita tidak pernah terlepas. Ya mungkin beberapa orang sering bepergian dengan pesawat. Antar kota, antar provinsi. Antar kabupaten, antar benua, antar pulau, antar negara, antar benua. Ya sampai 14 jam kan sudah antar benua. Dengan kenyamanan dan kita tidak pernah merasa risih karena begitu naik. Kita mendapat fasilitas yang luar biasa. Kita bisa tidur dengan selimut dan seterusnya sampai di tempat sudah sampai di negara lain, di benua lain. Itu semua kemajuan teknologi. Kita bisa menggunakannya, kita bisa mengaplikasi dengan bidang-bidang yang lain. Ya, di bidang kedokteran dan transplantasi jantung, saya pernah operasi tulang belakang itu karena teknologi. Jadi kehidupan kita seringkali tidak terlepas dari teknologi. Apa hubungannya dengan iman Pak? Orang sering menggantungkan teknologi dalam memutuskan atau untuk mencari solusi dari kehidupannya. Orang seringkali menggunakan teknologi untuk menjadi jawaban dalam hidupnya. Tapi benarkah teknologi itu menjadi jawaban dari seluruh kehidupan kita? Kalau kita mengatakan begini, orang mengatakan saya tidak mau ketinggalan teknologi. Apapun teknologi terbaru saya pasti ikutin. Kalau muncul teknologi baru saya bisa update. Ada AI. Ada ChatGPT, orang update, saya enggak. Itu contoh, jadi agak gaptek ya. Tapi kita akan lihat seperti itu. Ada orang yang tidak mau ketinggalan teknologi, sehingga fokus kehidupannya bukan karena iman dan kebergantungan kepada Tuhan, tetapi kepada teknologi, karena teknologi seperti yang disampaikan hamba Tuhan sebelumnya, itu bisa menjadi jawaban. Itu bisa menjadi agama yang kedua. Teknologi, karena apa? Jawabannya langsung dan pasti. Tapi kita tahu bahwasannya teknologi itu bisa berdampak positif negatif. Sudah ada di zaman dahulu. Sejak menara Babel yang seringkali sudah disampaikan. Yang menjadi bagian. Itu dari zaman awal sudah ada. Di zaman keluaran sudah ada Aholiab. Ya, dan Bisaliel. Juga sudah ada senjata-senjata perang yang dipakai di sudut-sudut kota. Menara-menara untuk melemparkan anak panah. Untuk melemparkan batu, itu teknologi-teknologi sederhana untuk menghancurkan. Jadi Bapak Ibu, teknologi sejak dulu sudah ada. Ada karakternya sifatnya untuk menghancurkan, ada karakternya sifatnya membangun. Biasanya memang dipakai untuk hal-hal yang lain dan kuasa-kuasa kegelapan. Tapi kita akan melihat di sini, benarkah teknologi itu harus kita ikuti? Hidup kita harus mengejar teknologi. Ataukah sebaliknya, hidup kita ini bisa merepresentasikan Kristus di dalam kehidupan kita.
Apakah teknologi akan menghambat pengenalan kita kepada Tuhan, ataukah sebaliknya kita kita melekat kepada Dia? Ataukah teknologi membuat kita tidak fokus kepada Allah, atau sebaliknya dengan teknologi kita bisa fokus kepada Allah? Kenapa? Di dalam kehidupan kita memang ada kemajuan-kemajuan teknologi, tetapi kita juga melihat ada banyak realita hidup, persoalan dan permasalahan kehidupan yang tidak juga bisa lepas dalam kehidupan kita. Seringkali itu membelenggu kehidupan kita dan seringkali itu selalu diperhadapkan. Kita mau lari kemana selalu ada masalah. Bukan tanda stop, tetapi tanda untuk kita harus melaluinya. Nah, bagaimana halnya dengan teknologi? Apa yang harus kita kerjakan? Bapak Ibu, kita tahu bahwa realita hidup penuh dengan masalah. Next, di zaman saya akan berbicara tentang sesuatu yang luar biasa di sini, supaya kita bisa melihat apa karya Allah dalam kehidupan kita. Karena kemajuan teknologi adalah situasi yang sangat sulit untuk membantu kehidupan manusia, di sisi lain juga membahayakan jika digunakan dengan baik dan benar. Jika tidak digunakan dengan baik akan menghancurkan. Kita akan belajar tentang sesuatu kisah, bagaimana persoalan kehidupan itu menekan, dan kemudian bagaimana dia menggunakan teknologi, tetapi ternyata hanya tangan Tuhan saja yang melepaskan dia. Kisah dari yang sangat luar biasa. Saya memang mengambil supaya berbeda dengan pengkhotbah lain, karena yang biasanya Menara Babel. Next, kita lihat sesuatu yang luar biasa adalah realita ancaman kehidupan yang berupa masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Hidup kita tidak terlepas dari masalah. Dan saya kisahkan di sini adalah kisah dari seorang raja Yehuda yang bernama Hizkia. Dikisahkan di sini ketika kerajaan Israel dibagi dua, Yehuda dan Israel ya, utara dan selatan. Selatan Yehuda, makanya kekalnya namanya Yehuda, katanya Pak Dwi. Jadi kerajaan Israel sudah dihancurkan, sudah dikuasai oleh Asur, oleh Sanherib. Dia kuasai 8 tahun, kemudian dia bergerak untuk mencoba menguasai Yehuda, yang rajanya pada waktu itu adalah Hizkia. Sanherib maju berperang. Dia mau menyerang negeri Yehuda, sehingga Yehuda ketakutan. Hizkia ketakutan dengan pasukan yang luar biasa yang menekan dari Sanherib. Dia mengatakan, hamba ini orang yang berdosa. Undurlah daripadaku, apapun yang kau bebankan kepadaku akan kubayar. Dan ternyata tidak main-main. Dikisahkan di dalam Hizkia, Raja Hizkia ini dikisahkan di dalam 3 kitab. Kita akan lihat 3 kitab, Raja-Raja, Tawarikh, dan Samuel. Jadi 3 kitab ini nanti kan bolak-balik, tapi sudah saya ambil ayat-ayatnya. Bapak Ibu gak usah repot nanti ya. Jadi dikisahkan di 3 kitab. Dikisahkan di sini ketakutan Hizkia menghadapi ancaman. Apa yang kita terima pada saat ada ancaman kehidupan? Apa yang kita lakukan pada saat kita ada ancaman? Ya kalau ancaman yang besar, ya takut. Seperti Hizkia ini, seorang raja, dia takut. Ya sudah, apa yang kau bebankan kepadaku akan kubayar. Dan ternyata dia dikatakan ada 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Dia minta Raja Sanherib ini dengan kekuatan ini. Berapa sih Pak yang diminta? Kok sampai Hizkia memberikan segala perak dalam rumah Tuhan? Kok sampai perbendaharaan istana diberikan? Kok sampai mengerat emas di pintu-pintu dan jendang-jendang pintu bait Allah yang telah dilapisi Hizkia itu dikerat, dikelontoki emasnya. Seberapa besar 300 talenta perak dan 30 talenta emas itu? Kita lihat di sini. Next. Kita lihat di sini bahwasanya harganya segini. Bapak Ibu lihat. Saya mencoba untuk memberikan satu pengertian bahwa beban itu sangat berat. Karena apa? Berdasarkan Alkitab, 1 talenta itu 3.000 shikal atau 34 kilo dalam perjanjian baru dikonversikan. Itu kalau 1 dinar adalah upah pekerja harian 1 hari. Kalau dengan dikonversikan ini ada 6.000 dinar, itu sama dengan 6.000 hari upah pekerja. Kalau dikalakan dengan 300 talenta perak, itu saya kutip dari harga emas perak internet ya. Saya sampai gitu harganya yang 100, yang 300 talenta perak itu 175, 266, 600 sekian. Saya nggak bisa ngomong itu nilainya berapa. Yang emas itu sama, 1595, 178 juta.
Kalau digabungkan dari talenta perak, 300 talenta perak dan 330 talenta emas, itu nilainya adalah berapa Pak? Sungguh sangat luar biasa, nilainya sangat besar. Dan itu yang membuat Hizkia ketakutan dengan persoalan yang dialami. Sehingga dia mengerahkan semua sumber daya yang ada. Dari bait Allah dikeluarkan semua, sampai jenang-jenang pintu yang dilapisi emas keruk. Hanya untuk keamanan supaya dia tidak diserang oleh Sanherib. Dia lakukan itu semua, koret-koret. Kita seringkali mencoba menggunakan kekuatan pribadi kita. Seberapa ada sumber daya yang kita miliki untuk menyelesaikan setiap ancaman kehidupan di dalam hidup kita. Sampai koret-koret seperti itu. Apakah yang kita lakukan itu sudah membuat Hizkia dan membuat Yehuda merasa aman? Apakah yang dilakukan itu berhasil? Dalam negosiasinya dengan Sanherib berhasil? Ternyata tidak, Lex. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Apa yang dilakukan Hizkia itu tidak berpengaruh apa-apa. Apa yang dilakukan Hizkia itu tidak ngaruh. Tidak ada artinya meskipun dia mengerahkan sumber daya yang ada. Dikatakan 2 Raja-Raja 18:21 itu adalah sesuatu yang dikatakan sebagai politik. Sanherib mengatakan sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun Raja Mesir bagi semua orang yang berharap kepadanya. Saya jelaskan Bapak Ibu kenapa kok saya pakai ayat ini. Jadi Yehuda dekat dengan Mesir. Ya secara geografis kami sudah melihatnya dan sudah ke sana, jadi saya bisa mengatakan seperti itu. Dikatakan kenapa kok Raja Sanherib dia tidak menerima mestinya bukti yang diberikan oleh Hizkia. Karena tujuannya adalah menguasai seluruh negara-negara di wilayah Palestina dan sekitarnya. Dan di wilayah itu adalah Mesir yang negara yang cukup juga kuat. Tapi sekarang sudah terkulai pada waktu itu. Dan Yehuda dekat dengan Mesir. Mesir menjadi saingan dari Asyur. Dari sini bisa melengkap. Sehingga pada saat itu jangan sampai Yehuda itu bekerja sama, menjalin sekutu dengan Mesir. Sehingga dia begitu ingin menghancurkan Yehuda Sanherib ini. Supaya jangan sampai Yehuda ini datang kepada Mesir. Dan menjalin kerjasama dengan Mesir. Dia akan menghancurkan ekspansinya, dia seperti itu. Ya. Kondisi ini adalah merupakan sesuatu yang sangat menekan Hizkia. Kondisi yang tidak bisa, seperti kondisi yang terjepit. Kenapa? Karena dia sudah mengerahkan semua sumber daya untuk memberikan upeti. Ternyata dipuji gak mau. Dia tetap ingin menghancurkan. Dengan situasi kondisi yang kepepet seperti ini adalah situasi sulit yang dihadapi oleh Hizkia, oleh kerajaan Yehuda, Bapak Ibu Saudara. Keadaan yang sangat terjepit. Seringkali kita melihat kondisi ini, kalau kita gambarkan dalam kehidupan kita, kondisi ini menekan hidup kita. Pada saat ekonomi Indonesia yang tidak baik, usaha kita tidak menghasilkan, pekerjaan kita tidak memberikan hasil, kita di PHK misalnya, usaha kita mengalami penurunan. Dalam kondisi situasi yang sangat sulit ini, kita melihat ada banyak hal yang terjadi. Kalau kita ngomong, batu bata sudah tutup Pak, yang lalu disampaikan oleh Pak Gembala. Seritek tutup Pak, berapa ribu orang yang sudah di PHK. Pak, saya enggak bagian dari mereka. Mereka orang-orang di sana, saya tidak ada keluarga yang bekerja di sana. Enggak apa-apa. Tetapi itu akan berdampak juga dalam kehidupan kita. Pada saat gelombang PHK terjadi di Indonesia, dan itu bisa terjadi kapanpun dan akan terjadi kemudian lagi. Ya, itu akan memicu terjadinya kondisi sosial tertentu. Kenapa? Ada angka kemiskinan yang mulai naik. Kami di industri biasanya tahu dan menilai itu. Ada angka kemiskinan yang naik. Pada saat ada kemiskinan naik, ada gangguan keamanan. Karena apa? Semua orang butuh makan.
Dan ada di bagian di situ kehidupan kita. Pada saat stabilitas keamanan tidak bagus, stabilitas negara juga tidak bagus. Apalagi menghadapi musim politik saat ini bisa ditunggangi dengan situasi dan kondisi yang menekan. Situasi sulit yang tidak bisa dihindarkan. Dan kita ada hidup di negara yang sama. Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Karena apa? Pada saat terjadi di luar, kita bisa terkena dampaknya. Karena kejahatan itu di mana-mana. Dan kita hidup di dalam masyarakat itu. Jadi kita juga perlu untuk mendoakan Indonesia dan kita perlu juga untuk berlindung kepada Tuhan. Keadaan yang sulit seperti sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Yang dialami Hizkia itu bisa kita alami. Kita seolah-olah tidak bisa mempunyai sumber daya lagi. Karena semua sudah kita upayakan. Dan keadaan tidak berubah. Itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, apa yang harus kita kerjakan? Apakah kita menggunakan teknologi yang ada untuk melakukan hal ini? Dan mari kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Ya, kita percaya bahwa segala sesuatu kita bisa lakukan. Ada orang yang percaya dengan teknologi bisa melakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Ya, kita seperti dikepung persoalan seperti itu. Pada saat kita sudah juga mau menggeliat, ya, pekerjaan susah, menggeliat, ada banyak tagihan, SPP anak-anak, listrik belum terbayar, diputus. Saya juga mengalami hal seperti itu. Dan sudah kondisi seperti ini, ada anggota keluarga yang harus ke rumah sakit. Mau ke rumah sakit, BPJS-nya belum terbayar. Aduh, sungguh ngenes. Ada yang tertawa-tertawa lihat saya, ya terima kasih, puji Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa melewatinya? Apa respon kita pada saat semua persoalan itu menekan? Apakah kita marah kepada Tuhan? Aku sudah beribadah kepadamu, aku mengalami hal ini. Atau kita marah mau bersungut-sungut, atau kita melakukan hal-hal yang lain jauh daripada Tuhan. Apakah kita depresi? Apakah kita stres? Ataukah kita arogan untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri? Next. Bagaimana kita bisa melihat hal ini? Apa yang harus kita lakukan dengan teknologi supaya kita bisa seperti Hizkia. Kita belajar dari Hizkia. Ya, percaya kepada Tuhan dan memanfaatkan teknologi untuk mengatasi kesulitan. Yesaya mengatakan begini, ya Tuhan semesta alam Allah Israel yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendikah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarkanlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimkannya untuk mencela Allah yang hidup. Jadi kisahnya begini. Ancaman itu dihantarkan dalam surat. Ancaman itu dilakukan dan diberikan kepada Hizkia, Raja Yehuda. Dan Hizkia respon terhadap ancaman itu, dia tidak bersungut-sungut. Respon terhadap masalah itu, dia tidak marah. Respon terhadap tekanan yang begitu menekan, dia tidak melakukan apa-apa. Dia bawa surat itu di hadapan Allah. Dia bawa surat itu kepada bait Allah dan mengatakan ini. Allah semesta alam, Engkau sendiri yang menaungi kerajaan di bumi. Artinya ada satu pernyataan bahwa segala kuasa di bumi, di surga itu hanya oleh Allah saja. Tidak ada kuasa yang lebih besar termasuk kekuasaan dari Raja Sanherib. Hizkia mendeklarasikan bahwa Tuhan adalah Allah segalanya. Hizkia mendeklarasikan bahwa Tuhan lebih besar dari setiap persoalan yang dihadapi, termasuk kepada Sanherib. Hizkia mengadukan segala persoalannya dan mempercayakan kepada Tuhan. Dan ini tentu bukan sebagai satu pilihan terakhir, melainkan satu pikiran yang utama. Karena pada saat kalau Bapak Ibu baca di surat ini, pada saat dia menerima surat itu, ancaman itu, dia langsung bawa ke bait Allah. Dan hasilnya luar biasa. Dia juga bisa meyakinkan rakyatnya. Next ayat selanjutnya. Dia katakan begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan. Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu rakyat kembali, mendapat kepercayaan kembali. Ya. Jadi dia juga meyakinkan kepada rakyatnya. Bukan hanya raja, tetapi rakyatnya juga harus yakin bahwa Allah sanggup untuk melakukan segala perkara.
Meskipun dia menggunakan teknologi, apa yang digunakan teknologi? Kita akan lihat nanti setelah ini ya. Hizkia tidak berpangku tangan. Awal pada saat mengalami permasalahan, dia menyerahkan kepada Tuhan. Awal saat mengalami persoalan ancaman, dia mendeklarasikan bahwa Tuhan segalanya. Tetapi dia tidak diam saja. Ya, dia tidak hanya pasrah bongkoan, tetapi dia berserah kepada Tuhan. Dan dia lakukan adalah sangat luar biasa. Dia memohon kekuatan Allah, ini nanti kita bahas lagi. Dan kemudian meyakinkan kepercayaan rakyatnya. Kemudian membuat satu rencana yang besar. Next, rencana yang luar biasa yang dibuat oleh Hizkia. Apa yang dia berunding dengan para panglima dan para pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota dan mereka bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang. Ya, dia mengatakan mengapa raja-raja Asur harus mendapat banyak air itu kalau mereka datang. Intinya begini, kalau mereka dikepung, ini padang pasir ya, kebutuhan utama adalah air. Jadi kalau dikepung di luar, ada aliran air yang mengalir keluar, ngapain mereka kasih air sehingga dia akan bertahan untuk mengepung di Yehuda ini. Maka mereka membendung, ya, membendung sungai-sungai yang mengalir negeri itu. Dibendung supaya tidak akan keluar, supaya raja-raja Asur, supaya Sanherib tidak mendapatkan pasokan air. Tidak mendapatkan pasokan air. Jadi kamu mengepung silahkan, tetapi kamu tidak kasih air. Istilahnya begitu. Ya kamu biar kita tahu bahwa tubuh manusia itu membutuhkan air. Ya, 70% tubuh kita itu terdiri dari air. Ini adalah satu mega project yang luar biasa. Yang dikerjakan dengan teknologi tangan manusia dengan peralatan yang sederhana. Ya kita lihat selanjutnya. Bahwa apa yang dikerjakan oleh Hizkia itu adalah berhasil. Ini adalah bentuk aslinya. Diambil dari foto dan sejarah ini ada. Kenapa kok saya tampilkan? Oh itu bukan hal-hal yang main-main. Karena apa? Sejarahnya ada. Kalau nggak percaya datang sendiri ke sana, kan begitu kan? Ini pintu masuk terowongan Hizkia. Di sini air mengalir dari mata Gihon, dari mata air Gihon menuju terowongan Hizkia menuju kolam Sileam. Dikatakan dari 2 Tawar 32-30, Hizkia juga membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkan ke hilir ke sebelah barat ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Berhasil. Sehingga yang di luar nggak dapat kepasukan air, di dalam dia masukkan ke kolam Siloam dan itu menjadi sumber mata air yang luar biasa untuk selalu memenuhi kebutuhan di Yehuda. Ini adalah bukti yang luar biasa. Ya, tadi saya katakan bahwa tubuh manusia 70% dari air. Jadi kalau seandainya Sanherib yang di luar itu tidak mendapatkan pasukan air, ya pastinya akan dehidrasi lah. Karena pasti akan berdehidrasi. Itu terjadi. Kalau dia sudah dehidrasi, ya kemungkinan dia gak bisa berpikir baik. Akan banyak persoalan dalam tubuh kita. Oleh karena itu terowongan ini dibuat. Saluran ini dibuat. Dialirkan ke Siloam. Yang keluar dibendung supaya gak masuk ke sana. Dan rancangan ini yang luar biasa. Digali dengan tangan manusia. Ya, digali dengan peralatan-peralatan yang sederhana. Supaya dalam peperangan dengan Asyur mereka tidak kalah dan tidak kehabisan logistik, terutama kebutuhan tentang air. Dan kita tahu di negeri sana itu cadas, itu tentu berat, batu-batu padas ya, batu-batu yang sangat keras. Dan aliran ini sekitar setengah kilo, 533 meter, dengan kemiringan 30 cm, 0,6 per mil ya. Terowongan ini ditemukan oleh Edward Robinson pada tahun 1838. Jadi memang nyata. Kita bisa melihat satu upaya yang besar, satu mega proyek untuk mengatasi ancaman. Tetapi benarkah Hizkia berhasil untuk mengatasi ancaman Sanherib dengan segala rancangan manusia, dengan teknologi yang dia gunakan? Apakah Hizkia menang dengan Sanherib? Oh sudah selesai. Dengan teknologi, dengan segala kemampuanku, mereka yang di luar kehabisan air sehingga mereka menang. Ternyata tidak. Kita lihat satu bukti yang luar biasa, kata Alkitab, next. Bahwasanya Hizkia menang pasif. Dia tidak melakukan apa-apa. Karena apa? Tentu proses untuk menjadi kemenangan kalau ada saat dia menutup mata air itu bukan sesuatu yang dalam waktu singkat. Dikatakan di 2 Raja-Raja 19 ayat 32. Allah sendiri
yang mengatakan ia tidak akan masuk ke kota ini, tidak akan menembakkan panahnya, tidak akan mendatangi dengan perizinan dan tidak akan menimbun tanah tembok untuk mengepungnya. Dia tidak akan masuk ke kota ini. Kenapa? Di sini katakan keluarlah pada malam hari itu malaikat-malaikat Tuhan. Keluarlah malaikat Tuhan. Dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Dan semua pagi-pagi orang mendatangi bangkai orang-orang mati. Kemenangan bukan terletak pada saat dia mengandalkan teknologi. Kemenangan Hizkia bukan karena keberhasilannya membuat saluran air, membendung sungai, sehingga tidak memberikan masukan air kepada Sanherib dan pasukannya. Kemenangan tidak terjadi karena upaya manusia. Tetapi di sini katakan kemenangan itu terjadi karena yang pertama kali dilakukan Hizkia di awal tadi. Dia mendeklarasikan bahwa Allah adalah sumber segalanya. Tidak ada Allah yang sanggup, tidak ada oknum lain yang sanggup dengan Allah. Tadi kan di dalam ayat 16. Dia mendeklarasikan bahwa Allah itu sumber segalanya. Allah adalah kekuatannya. Dan dia berhasil meyakinkan. Karena deklarasi ini, maka Allah yang berperang. Bukan kemampuannya, tetapi Hizkia tidak berpangku tangan. Dia tetap melakukan bagiannya, membuat teknologi, memakai ilmunya, hikmat dari Allah untuk mencoba melakukan. Bukan pasrah, tetapi berserah. Pasrah tidak melakukan apa-apa. Berserah dia mencoba melakukan yang terbaik menurut akalnya. Dan yang terjadi pada saat dia menyerahkan semua kepada Tuhan, Allah sendiri yang berperang. Dia mengatakan bahwa tidak akan masuk. Seluruh pasukan yang mengepung tidak akan masuk. Tidak ada panah yang ditembakkan. Tidak ada perisai, tidak ada yang ditimbun. Tidak ada. Lalu keluar malaikat Allah. Dikatakan 185 orang. Satu hari menjadi bangkai. Berkelimpangan. Ini sangat luar biasa. Hizkia tidak harus berperang untuk menang. Karena Allah sendiri yang berperang. Next. Allah sendiri yang berperang untuk menggantikannya. Dan itu pun juga terjadi pada saat Daud dengan Goliat. Dikatakan bahwasanya supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tanganku. Keyakinan Daud atas Goliat waktu itu. Kenapa? Yang pertama dilakukan pada saat ancaman datang. Yang pertama pada saat kesulitan datang. Yang pertama pada saat masalah datang. Menyerahkan masalah kepada Tuhan dan mengakui, mendeklarasikan bahwa Tuhan segala-galanya di atas masalah. Sehingga pada saat dia mengatakan hal itu, maka Tuhan sendiri bertindak. Seperti Hizkia, seperti pada Daud. Jadi kalau katakan kemenangan ini terjadi ketika Hizkia berdoa kepada Tuhan. Dan kalimat pertama yang diucapkannya adalah transmisi atau menyebutkan kemahakuasaan Tuhan. Akui Tuhan di atas segalanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa setiap orang bisa menghadapi dan mengalami masalah yang sama. Setiap orang bisa mengalami kesulitan yang sama, seolah-olah terjepit dengan segala macam persoalan hidup. Yang satu belum selesai, yang lain sudah muncul. Yang muncul kemudian akan datang kembali banyak hal. Sehingga dia bisa katakan, aku sudah koret-koret seperti Hizkia yang mengerat pintu-pintu bait Allah, mencari emas-emas yang tersisa. Tabungannya sudah dikoret-koret, gak ada muncul lagi. Bunganya sudah habis. Apa yang bisa dijual sudah dijual untuk kebutuhan hidup. Rasanya sudah tidak mempunyai kemampuan lagi. Tetapi saya mengatakan, saya saat menyiapkan ayat ini, ada yang aku saya tolong sampaikan sesuatu yang menarik. Bahwa saat ini Tuhan juga sudah membuka tingkat-tingkat langit. Dan bala tentara malaikat sudah mengerahkan pasukannya untuk menghancurkan segala penghalang-penghalang berkat di jemaat di situ. Saya enggak janjian Bapak Ibu. Tetapi seorang mengirimkan WA ke saya, aku mendapatkan ini. Bukan dari konteks Hizkia, tetapi dia konteks Daniel yang berperang 21 hari. Dia berdoa, tapi setiap kali doanya seperti masuk di atap, tidak pernah sampai kepada Allah. Selama 21 hari Daniel berdoa tetapi turun lagi. Dia merasa tidak pernah tembus sampai atap rumahnya. Sampai suatu ketika Mikael datang dan mengatakan, Daniel, doamu sudah didengar.
21 hari aku sudah berperang melawan segala penguasa-penguasa Persia. Dan doa itu terjawab. Doa itu terjawab. Hizkia juga melakukan sama, seolah-olah dia terjepit. Dia katakan semua kuserahkan kepada Tuhan. Sampai pada suatu saat pasukan malaikat keluar membunuh 185.000 orang. Saat ini sama. Kita semua punya persoalan, kita punya masalah, kita terjepit, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mengadu kepada siapa tidak tahu. Deklarasikan bahwa Allah segala-galanya. Deklarasikan bahwa hanya dengan transmisi kemahakuasaan Allah, kita semua bisa terlepas dari persoalan. Dan saat ini, itu terbuka bagi setiap orang yang meminta. Bagi setiap orang yang mau mengakui Allah. Jemaat GBI Sentro yang mengakui Allah sebagai Tuhan. Hanya dengan benar kita harus melakukan. Dengan motivasi, dengan tujuan yang benar. Bukan untuk kemegahan kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kita minta, kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemegahan diri sendiri. Apa yang kita minta kepada Allah, bukan untuk kemegahan kita, tetapi untuk pekerjaan Allah yang luar biasa. Sehingga dikatakan, apa yang kita terima, itu memuliakan nama Tuhan. Amin. Apa yang kita minta dan digenapi oleh Allah untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun kita dapat. Jadi saluran itu enak, selalu basah. Berkatnya selalu ada. Jadi Bapak Ibu, akui Tuhan. Peperangan ini milik Tuhan. Penguasa-penguasa Persia yang ada di udara. Seperti yang dilakukan oleh Daniel. Atau penguasa-penguasa Raja Asyur, Sanherib dan sekitarnya. Sudah dihancurkan. Sudah dikalahkan. Kita tinggal meminta Tuhan, ini persoalan seperti Hizkia. Ya bawa ini taruh di Bethel. Orang ini kurang ajar mencela nama Tuhan. Biarlah Tuhan bertindak sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kita juga bisa begitu. Dan di sini Tuhan juga sudah menghancurkan semua penghalang-penghalang berkat dalam jemaat GBI Sentro. Penglihatan Daniel itu menunjukkan hal yang luar biasa. Saya bisa memahami hal itu. Doa kita bisa menjadi langsung diterima oleh Allah. Asal apa yang kita kerjakan itu benar di hadapan Allah dan menjadi kemuliaan dari nama Tuhan. Ya, itu yang kita lakukan. Ada transmisi kekuasaan Allah. Yang pertama adalah pengakuan terlebih dahulu bahwa Allah adalah segalanya. Dan pengakuan itu kita buktikan memang Allah di atas segalanya. Pembuktian kebenaran. Dan itu yang menguatkan diri kita. Pada saat kita sudah menguatkan diri kita, itu juga memberikan kepercayaan kepada orang lain. Kalau kita tidak punya kekuatan itu, maka kita tidak punya iman. Makanya kenapa saya katakan iman melalui teknologi. Jadi pada saat kita mendeklarasikan, kita mengakui kebenaran ini, iman kita tumbuh. Iman kita mulai tumbuh. Hidup. Dan pada saat hidup dibakar terus iman itu, kita bisa mengenali orang di sekitar kita bahwasanya Allah itu dahsyat. Dan dia sanggup melepaskan kita. Siapa yang membunuh semalam 185.000 pasukan? Dan pagi-pagi buta mereka bangkit semua. Kalau bukan tangan Tuhan sendiri. Meskipun teknologi sudah dilakukan, itu sudah dikerjakan oleh Hizkia, ya, saudara. Luar biasa. Puji Tuhan. Sampai di sini bisa dipahami? Haleluya, kita terus ya. Sekarang bagaimana kita menggunakan teknologi untuk kemuliaan Allah? Bagian yang terakhir, karena waktunya juga cepat. Apa yang kita kerjakan? Next, dibuka ya. Karena apa? Kita perlu untuk melakukan ini dalam pekerjaan Tuhan. Kita perlu untuk melakukan seperti Hizkia, bukan hanya diam saja, gitu ya. Standar teknologi agama mengatakan bahwa teknologi merupakan sebuah tantangan, tetapi juga peluang sangat besar di mana jemaat para pelayan gereja perlu memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan misi gereja. Jadi kita bisa menggunakan, jemaat bisa menggunakan teknologi ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk misi gereja. Maksudnya adalah untuk misi amanat agung. Kita menggunakan teknologi bagus, baik ya. Gak ada yang salah. Kemajuan teknologi yang begitu cepat itu tadi saya katakan bisa merugikan manusia, bisa menjadi manfaat. Kalau Pak Wid itu akrab dengan ChatGPT ya Pak Wid ya. Langsung sumbernya dapat di situ.
Kita juga berbicara dengan AI. Tadi pagi Pastor Hani mengatakan ada asisten internasional yang dicontohkan langsung berbicara di hadapan jemaat. Itu luar biasa, asisten internasional dari HP. Diajak bicara, diajak ngobrol, itu bisa. Menyapa semua jemaat yang di sini ya. Kalau Bapak Ibu mau lihat dan streamingnya dilihat di sana. Semua jemaat disapa melalui asisten pribadi yang disebut AI dalam satu program di situ. Ya. Tetapi kita lihat bahwasanya tidak ada yang bisa menggantikan manusia. Memang mereka canggih, kecerdasan intelektualnya canggih untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sosial di media sosial. Dan bisa terhubung dengan siapa saja. Secara internasional nggak ada cara, nggak ada waktu, kapanpun situasi, kapanpun bisa. Tetapi kita adalah makhluk ciptaan Allah, Imago Dei. Tidak ada yang bisa mengalahkan itu. Jadi kita perlu sekali. Bapak Ibu lihat di situ ada seorang robot, seekor, bukan juga ya. Sesuatu robot, gak enak. Ada robot yang memeluk seseorang. Bisakah menggantikan manusia? Pada saat kita bersedih, pada saat kita mengalami tekanan, apakah robot bisa memberikan apresiasi seperti itu? Seperti manusia pada saat dia mendekap dengan hangat pada saat orang bersedih, memberikan kekuatan dan menyampaikan kata-kata yang penuh dengan kebenaran supaya seorang yang lemah itu bisa dikuatkan. Apakah seseorang yang memeluk robot bisa mendapatkan kekuatan? Saya mendapatkan kekuatan saat saya sedang dalam kondisi tertekan. Saya dipeluk oleh ibu jemaat. Langsung saya memberikan kekuatan itu. Kenapa? Itu berbeda dengan robot. Seorang anak kecil yang menangis ketakutan. Pada saat dipeluk ayahnya, dia merasakan ada satu aliran yang berbeda dan itu memberikan kekuatan. Pada saat seorang istri yang tertekan dengan masalah, seorang suami yang mendapatkan masalah, dia peluk pasangan itu, ada kekuatan. Ada kata-kata yang terucap, itu mengandung sentuhan-sentuhan tersendiri. Dan itu tidak bisa dimiliki oleh teknologi. Tidak bisa dikatakan teknologi. Jadi kita peran tetap manusia tetap ada. Bagaimana kita bisa menggunakan ini untuk melakukan pekerjaan Allah yang baik. Kita lihat dari standar ini. Kita pakai, tetapi tidak satu-satunya. Ya. Yang pertama teknologi memungkinkan komunikasi dengan jemaat. Ya, kita bisa mendapatkan informasi. Ada 3 hal dari standar ini. Kita lihat satu. Ya, teknologi memungkinkan komunikasi. Ada banyak situ di sana. Kita bisa komunikasi dengan siapa saja. Tidak ada jarak. Ya, meskipun malam berbedaan waktu, itu tetap bisa dilakukan. Dan dalam kehidupan bergereja, jemaat bisa memiliki informasi, mendapatkan informasi gereja dengan mudah, menghubungi pelayan Tuhan dengan mudah untuk kepentingan mereka. Jemaat bisa telepon, Pak saya sakit tolong didoakan, tidak harus datang. Beberapa jemaat di sini malam-malam jam 11:30 minta didoakan melalui HP, kita berdoa melalui HP. Zamannya COVID kita tahu bahwa semua doa itu disampaikan melalui HP. Ada video call, ya ada video call. Itu kita memanfaatkan teknologi, menghubungkan, memungkinkan komunikasi yang mudah. Jadi jangan ragu. Kalau memang membutuhkan satu kekuatan, mau telepon, mau melakukan sesuatu supaya kita dikuat, call gembala kekalmu dulu. Call gembala wilayahmu. Itu yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Yehuda. Mereka bisa mendapatkan kekuatan. Kalau Pak saya sakit ini, Pak saya nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa datang-datang. Tetapi kalau keadaan tidak bisa datang, kita video call lewat doa. Ini adalah teknologi yang memungkinkan komunikasi. Yang kedua, teknologi juga memungkinkan adanya satu komunitas. Kenapa? Tidak harus berdekatan dengan fisik. Tidak harus berdekatan dengan fisik. Ada satu komunitas yang dibentuk. Di sini banyak komunitas, WA grupnya banyak. Ya. Dan itu bisa saling menukar informasi. Tidak harus berdekatan dengan fisik. Tetapi komunitas itu dibangun dengan melalui media sosial yang ada. Komunikasi dibangun di sana. Tapi saya berharap nanti tidak ada kekal komsel itu melalui komunitas. Pak, komselnya WA. Dulu ada ya di zamannya COVID itu kita komselnya pakai
WA call, WA video. Ya betul ya Pak. Itu sering dilakukan. Tapi kalau sudah sekarang tidak ada hambatan, sentuhan itu tadi sudah masih tidak ada yang menggantikan. Jadi meskipun kita bisa membangun komunitas melalui media sosial, tapi pertemuan-pertemuan itu juga harus dilakukan. Karena sentuhannya beda. Sentuhannya beda. Apalagi kalau Kekal Yehuda 5, makanan semua juru masak. Jadi enak-enak semuanya. Pasti kalau nggak datang rugi gitu. Ya, bisa memungkinkan komunikasi. Komunikasi memungkinkan komunitas. Yang ketiga, teknologi juga memungkinkan satu pemuritan. Ada pendidikan di sana. Next, ada satu nilai-nilai yang harus dikeluarkan di sana bisa. Ada pemuritan yang gereja bisa membuka aplikasi-aplikasi khusus yang dapat diakses oleh jemaat. Ada khotbah-khotbah yang online yang bisa diakses. Ya, sekarang renungan harian ada diakses di media sosial. Renungan harian anak dalam bentuk video itu dibagikan setiap saat. Itu adalah upaya-upaya yang kita lakukan dengan pemuritan jemaat. Nanti kita bisa membuat aplikasi-aplikasi khusus untuk khotbah online. Streaming tetap dilakukan. Pengumuman-pengumuman online kita bisa lakukan. Dan program pemuritan ini bisa berlangsung terus. Ya. Di sini ada Henki Jo, orang San Francisco. Saya tunggu Pak. Itu mentor saya. Saya kenal beliau pada saat pertama kali itu saya menjadi moderator. Dia memberikan kuliah malam, saya jadi moderatornya siang. Jam 9 pagi di sana jam 10 malam. Sejak saat itu kami jadi akrab. Dan satu grup setiap 1 bulan sekali kita ketemu untuk membahas kitab-kitab. Dan banyak anggotanya dari Thailand, dari Indonesia banyak. Itu biasanya kita lakukan di melalui Zoom. Setiap Sabtu terakhir ya, jam 10 sampai jam 12. Dia memberikan kita. Ada banyak materi-materi yang berharga. Dia seorang pastor, seorang penerjemah, seorang pendeta ya, yang cukup memiliki pemahaman Alkitab yang luar biasa. Jadi kita sharing, belajar bersama. Jadi teknologi kita bisa pakai, tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh situasi kondisi, dimanapun kapanpun kita mau, kita bisa terhubung. Jadi kalau Sander mengatakan teknologi membuat kita komunikasi, membuat jalin komunikasi, teknologi menjalin komunitas, bisa membentuk komunitas, teknologi juga membuat bisa menjadi satu program pemuritan. Ya. Gereja bisa melakukan hal itu. Nah Bapak Ibu Saudara, yang terpenting dari sini semuanya adalah teknologi itu dengan benar. Meskipun kita tahu bahwa segala sesuatu itu hanya Allah yang mengerjakan. Kita bisa memakai apa saja ilmu kita, hikmat kita, tetapi kalau Allah tidak memberikan persetujuan, katanya orang sana insya Allah, ya gak bisa. Oleh karena itu jangan pernah lupa seperti Hizkia, jangan pernah lupa seperti Daud, yang menyerahkan segala sesuatu yang pertama kali adalah kepada Allah. Mendeklarasikan Allah di atas segalanya. Menyerahkan kepada Tuhan. Tetapi kita juga melakukan upaya dengan apa kemampuan hikmat yang diberikan kepada kita. Pada saatnya Tuhan sendiri yang bertindak. Daud menang atas Goliat hanya dengan teknologi sederhana, ketapel. Tidak dengan pedang, tombak, dan lembing. Itu semua dikatakan supaya seluruh jemaah ini tahu bahwa Allah sendiri yang berperan. Artinya apa? Apa yang kita upayakan itu bisa berhasil. Tapi tidak akan pernah berhasil kalau Tuhan tidak menyertai. Jadi semuanya tetap pada Tuhan. Termasuk Hizkia. Dia berpikir dengan membendung sungai ini. Dengan mengalirkan, tidak mengalirkan keluar. Dia berpikir berhasil. Tetapi kemenangan itu tidak terjadi karena apa yang dilakukannya. Kemenangan atas peperangan itu terjadi karena tangan Allah sendiri yang berkarya. Teknologi bisa berganti terus. Dan kita bisa mengikuti teknologi. Kita pakai teknologi untuk membangun satu komunikasi. Membangun komunitas, membangun pemuritan. Jadi kita menggunakan teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ayat yang terakhir dikatakan bahwa segala sesuatu kembali kepada Allah. Next. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi dan segala sesuatu yang telah dijadikan. Wahyu 4 ayat 11. Engkau layak memuji-pujian, hormat dan kuasa sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu
Dan karena kehendak-Mu lah semuanya itu ada dan diciptakan. Bingung ya? Tetapi ketahui bahwa Allah sanggup mengangkat segala perkara. Ya, kita diberi hikmat. Kita adalah gambar dari Allah sendiri. Kita imago Dei, gambar dan rupa Allah. Kalau Allah itu bisa mencipta, kita juga bisa mencipta. Karena kita gambar dari dirinya. Kita bagian dari dirinya. Kita adalah gambar dari Allah. Allah bisa melakukan itu dan kita juga akan dampaknya ada bukan adrenalin, ada DNA Allah dalam kehidupan kita. Tetapi kita tahu bahwa Allah adalah segala-galanya, Dia juga menciptakan kita. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Hanya oleh Dia. Hanya Dia yang layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa. Kita tidak boleh mencuri kemuliaannya. Oleh karena itu, tetap lakukan. Di tengah-tengah persoalan kehidupan yang kita menghimpit kita. Di tengah-tengah hal yang sekarang sulit yang kita hadapin. Ingatlah selalu bahwasanya Allah sanggup melepaskan kita. Kita berpikir untuk teknologi boleh, tetapi kita tahu bahwa Allah adalah segala-galanya. Amin. Saya undang tim worship pemain musik naik ke depan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita tidak anti teknologi. Tidak pernah anti teknologi. Kita boleh mengikuti teknologi. Tetapi kita harus tahu bahwa apa yang sudah kita lakukan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian. Nanti tim